Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you always fine. See you again with me, Miss Nurul, in our lesson Exploring Jakarta, an English textbook for elementary school year 3. Okay, today we will learn about save energy. Nah, teman-teman, seperti biasa, our material in this lesson is about use positive, not passive but positive and negative imperative. Use let's and learn about activities to green the city. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang lesson 15. Jika misalnya kemarin kita sudah mempelajari lesson 14, 13 and 13 and 14, now we are going to learn about lesson 15, ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada langkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Yes, before we start our lesson today, let's resetting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita memulai lagi, Miss Nurul minta sama kalian untuk membuka buku kalian di halaman 107. Buka halaman 107. In activity 1, di situ ada sebuah lagu. Ada sebuah perintah, sing the following song with the whole class. Use the tune Are You Sleeping? Kira-kira teman-teman tahu nggak ya nada lagunya? Pasti teman-teman tahu dong lagunya Are You Sleeping? Nah, jika kalian tahu, yuk kita bernyanyi bersama. Sebelumnya, dengarkan Miss Nurul terlebih dahulu ya untuk menyanyikan lagunya. Judul lagunya adalah Help Our Earth. Selamatkan bumi kita. Oke, selamat mendengarkan. Reuse, 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 recycle, recycle. Take care of the earth, take care of the earth. Let's turn off all the light. Reuse, 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 recycle, recycle. Take care of the earth, take care of the earth, take care of the earth. Don't just throw away the trash. Nah, teman-teman, jadi itu adalah nada lagunya dari Help Our Earth. Teman-teman bisa coba ya untuk menyanyikan lagunya di rumah. Siapa tahu teman-teman bisa hafal nih dengan kata-kata yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Kita akan belajar tentang imperatives. What is imperative? Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan imperatif? Karena kita di sini akan belajar tentang itu. Oke, perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Imperative is a type of sentence that gives instruction or advice and expresses a command, an order, a direction, or a request and telling someone to do something. Nah, jadi di sini imperatif adalah sebuah bentuk kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu. Baik itu bentuknya perintah, baik itu bentuknya larangan, atau permintaan, atau petunjuk yang harus seseorang lakukan. Seperti itu kurang lebih ya artinya ya teman-teman. For example, go to work, don't do that. Open the door. Jadi kata-kata ini adalah merupakan salah satu perintah. Go to work. Kamu pergilah bekerja. Don't do that. Jangan lakukan itu. Open the door. Buka pintunya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk kalimat perintah ya, teman-teman. Nah, sekarang Miss Nurul akan menjelaskan lagi. How to form imperative. Jadi, bagaimana sih bisa terbentuknya imperatif itu sendiri? Nah, di sini ada 5 penjelasan sedikitnya yang akan Miss Nurul berikan kepada kalian. Yang pertama,
Subjek yang ditujukan untuk kalimat tidak disebutkan secara langsung, namun tersirat. Get out, just take it. Jadi tidak disebutkan subjeknya itu untuk siapa. Yang penting kalau misalnya kita menunjukkannya dengan lawan kita, lawan bicara kita, berarti subjeknya adalah dia, ya. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh lainnya. Ini adalah kata kerja yang digunakan untuk kata kerja bentuk pertama atau bare infinitive. Yang contohnya adalah wake up, close the door. Wake sama close adalah bentuk pertama dalam bentuk kata kerja. Ya. Di sini jadi kita menggunakan kata kerja yang pertama ya, teman-teman, untuk membentuk sebuah kalimat imperatif. Yang selanjutnya ada menambahkan do not atau don't untuk kalimat yang berbentuk larangan atau negatif. Nah, ini setiap kalimat yang negatif kita tinggal tambahkan kata not ya. Seperti biasanya ya. Contohnya, don't go there. Don't do it. Ya. Jangan pergi ke sana dan jangan lakukan itu. Ini merupakan contoh kalimat negatif atau bentuk larangan. Yang keempat, menggunakan kata let us atau let's. Ini merupakan let us jika disingkat menjadi let's sebagai bentuk ajakan kepada seseorang. Let's try now. Yuk kita coba sekarang. Let's eat. Ayo kita makan. Nah, ini adalah merupakan contoh kalimat ajakan ya teman-teman. Nah, yang terakhir menambahkan kata please atau question tag untuk memperhalus perintah. Nah, di sini ada kalimat yang perintahnya juga bisa dibilang lebih sopan ya teman-teman dengan dengan menambahkan kata please. Please open the door. Could you open the door? Tolong buka pintunya. Kalau misalnya dengan menggunakan kata could, sebenarnya kita seperti meminta tolong, bolehkah? Ya. Tolong bukakan pintunya, hanya terdengar lebih sopan aja ya jika kita misalnya menggunakan kata please itu sendiri. Seperti itu teman-teman, ini sedikit penjelasan dari bentuknya imperatif itu sendiri. Selanjutnya, Miss Nurul akan menjelaskan tentang rules for imperative. Nah, di sini di dalam imperatif ada beberapa aturan yang harus kita pelajari. Yang pertama, di dalam imperatif itu ada kalimat yang bentuknya positif. Nah, yang dalam kalimat positif yaitu ada rumusnya. Yang pertama bentuknya adalah kata kerja pertama. Yang kedua ada objeknya dan yang ketiga ada kalimat pelengkapnya. Contohnya, lock the window. Lock itu adalah kata kerja. Objeknya adalah the window. Ya, atau jendela itu sendiri sebagai pelengkapnya. Yang lainnya, make a beautiful shirt. Ini juga sama. Buatlah kaos yang cantik seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat itu termasuk adjektif ya. Rumusnya adalah be, adjective, and complement. Jadi kamu tinggal tambahin kata be, lalu kamu taruh kata sifatnya sebagai pelengkap. Contohnya, be careful, be honest. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ada lagi menggunakan kata benda. Tinggal ditambahkan be, ada noun, ada complement. Contohnya, be a smart student sama be a teacher. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan tempat atau adverb. Contohnya, be at the school tomorrow morning. Be here before 7 o'clock. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk dari rumusan-rumusan imperatif teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ternyata itu dalam bentuk positif ya, masih ada ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk positif negatifnya.
Untuk membuat kalimat perintah yang negatif atau sebuah larangan, kita cukup menambahkan kata don't di depan kalimat, baik menggunakan verb atau adjective, atau noun atau adverb of place. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat yang negatif, tinggal kita tambahkan don't aja ya. Don't touch me, sama don't go anywhere. Seperti itu teman-teman untuk kalimat yang negatif. Semoga teman-teman dengan penjelasan dari materi yang ini teman-teman bisa pahamin ya. Nah, yang terakhir ini ada don't be here at night. Jangan di sini malam-malam. Nah, selanjutnya don't be afraid. Jangan takut ya. Ini merupakan contoh-contoh dari kalimat negatif, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat perintah yang sopan. Kayak tadi yang Miss Nurul sudah jelaskan, kalimat yang sopan itu kurang lebih untuk kalimat perintah yang negatif atau positifnya selalu bernada sopan. Kita harus menggunakan kata please di depan atau di belakang kalimat. Nah, sekarang contohnya adalah pick her up please atau pick up her please, itu bisa ya. Nah, sekarang please don't disturb me. Please don't make any noise. Tolong jangan berisik. Jadi ini adalah suatu bentuk kalimat yang negatif dan juga kalimat perintah yang jauh lebih sopan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu Nurul dari tadi, di sini juga sudah dijelaskan ya, ada key expression-nya. We use positive imperative to tell someone to do something. Jadi, kita menggunakan kalimat imperatif itu untuk menggunakan seseorang melakukan sesuatu. Nah, untuk yang kalimat negatif, itu to tell someone not to do something. Jadi sama kayak tadi. Kalau misalnya yang positif disuruh melakukan sesuatu, tapi kalau misalnya yang negatif itu kebalikannya. Kita dilarang melakukan sesuatu. Teman-teman bisa dibaca di buku ya. Nah, ini untuk yang activities to make sentences using that and don't. Jadi teman-teman, tugasnya teman-teman di sini adalah membuat kalimat atau melengkapi kalimat yang ada di gambar activity 2 dan teman-teman tinggal memilih kira-kira dia itu menggunakan kata let's sebagai perintah atau kata don't sebagai ajakan. Oke, teman-teman. Seperti itu ya untuk yang activity 2. Nah, yang selanjutnya in activity 3 ini seharusnya kita ada praktek berbicara, tapi kita skip aja dulu ya untuk activity 3 ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang Miss Nurul minta kalian open the book in activity 4. Nah, di sini tugasmu adalah tinggal complete the sentences with the word in the box. Jadi di sini teman-teman semuanya sudah ada jawabannya. Kalian tinggal menyesuaikan saja kira-kira mana yang car, mana yang environment, mana yang trees, mana yang lights, mana yang safe, mana yang bottles, mana yang don't, mana yang reduce, mana yang reuse ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja jawabannya kira-kira yang tepat yang mana ya. Dibaca lagi soalnya baik-baik ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, in activity 5, choose the answer describing your own action. Find out if you have helped clean your city.
Nah, teman-teman, ini adalah jawabanmu sendiri ya. Pakai jawabanmu sendiri. Jadi jawabannya bebas. Mau pilih yang A, B, atau C. Karena ini adalah menggambarkan sesuatu dengan bahasa sendiri. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk mini dictionary-nya. Jika teman-teman ada yang tidak tahu artinya, Miss Nurul beritahu di sini ada sedikit mini dictionary atau kamus mininya yang dapat kalian lihat dan kalian pelajari jika ada kata-kata yang tidak kalian tahu ya. Seperti itu teman-teman kira-kira ya. Oke teman-teman. Kita next dulu ya. Ini adalah yang terakhir. Yang terakhir kita di evaluation 15. Seperti biasa, tugasnya teman-teman tinggal mengerjakan evaluasinya saja ya. Nah, teman-teman dibaca lagi materinya, apa yang tadi sudah Miss Nurul jelaskan. Semoga materinya dapat bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman paham apa yang sudah dijelaskan oleh Miss Nurul hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali. Jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh agar nilai kalian tetap bagus. Oke, teman-teman. Nah, Miss ingatkan untuk tugasnya yang harus kalian kerjakan adalah di activity 2, di activity 2, lalu ada activity 4, ada activity 4, lalu ada activity 5, ada activity 5, and the last evaluation 15. Seperti biasa ya. Sekalian mengerjakan sampai evaluasi 15 teman-teman. Oke teman-teman. Alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk kali ini. Ibu ucapkan thank you so much for watching my video, for joining my class. I hope you all enjoy to join my class, teman-teman. Alhamdulillah materinya sudah habis. Jadi Miss Nurul akhiri saja pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, jika ada kalian yang masih belum paham, boleh bertanya langsung kepada Miss Nurul ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini dari Miss Nurul yang dapat Miss Nurul sampaikan. Kurang dan lebihnya Miss Nurul mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.